Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan anak Bandar Sumatera. Kali ini, anak Bandar Sumatera hanya dapat menampilkan beberapa tokoh penting Islam Sumatera Pasai yang terawal di Nusantara ini. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu tentang sebutan Samudra Pasai ini. Kerajaan Islam Samudra Pasai telah ada sejak paruh pertama abad ke-7 Hijrah atau 13 Masehi. Sebutan kata samudra atau Syam Madderah telah dahulu disebutkan oleh Ibnu Battuta dalam karangannya Tuhfah an-Nadhar. Ibnu Battuta menyebutkan kata kota Sumatra. Penjelajah Muslim yang berasal dari negeri Tagir, Maroko, menuliskan kota itu sebagai kota yang besar dan indah, dikelilingi oleh benteng-benteng dan menara-menara besar yang terbuat dari kayu. Setelah terbentuk pemerintahan atau daulah di kota Sumatera dari abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi sampai abad 10 Hijriah atau 16 Masehi, Sumatera Pasai diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang bertakwa seperti Sultan Al-Malik As-Salih. Oh ya teman-teman, sebelum Sultan Al-Malik As-Salih memerintah samudra ini, Ibnu Mahmud telah terlebih dahulu menancapkan pondasi Islam di kota ini. Dia sosok karismatik, memiliki perilaku yang baik, serta luhur budi pekertinya, sesuai dengan yang direkam oleh pemahat batu nisannya. Makam tokoh yang syahid pada tahun 622 Hijriah atau 1226 Masehi. Makamnya berada di Gampung Lubuk Tul. Inilah kubur Ibnu Mahmud yang di makamnya terpahat Hazal Qabru As-Sa'id As-Syahid Mahbub Qulub Al-Khalaiq Ibnu Mahmud Tufiyat fi Tarikh Yaumil Ahad Sakha Syahri Zilhijjah Siti Mi'atin wa Isyrina Watika min Hijriyatin Nabawiyah. Inilah kubur orang yang berbahagia lagi dicintai oleh hati banyak orang.
yang artinya yang dicintai oleh hati banyak orang. Kesyahidannya 53 tahun berselang dengan kemangkatan tokoh kedua yang juga mempunyai gelar yang sama, Mahbub Qulub al-Khalaiq. Makamnya berada di Gampong Matang Uling. Di batu nisannya tertulis nama Ibnu Khataji, juga seorang yang syahid pada tahun 676 Hijriah atau 1278 Masehi. Dalam misi yang sama, menyebarkan cahaya Islam di Sumatera Pasai. Seterusnya, lampu miskah yang mencantumkan kalimat tauhid. Kalimat tauhidlah yang menjadi awal untuk mengikatkan Islam dengan seseorang dan menjadi penerang jalan hidup Muslim di Pasai. Pada batu nisannya di Gampong Madi, Kecamatan Nibung, nama Pasai tertulis jelas di makam Amir Husin. Mereka telah menghadap sang kekasihnya, Allah Azza wa Jalla, dan Allah memberikan fahla dengan taman surga dalam kuburnya. Sosok yang bergelar Sultan pertama di Asia Tenggara bangkit. Dialah yang bertitel Al-Malik As-Salih, meneruskan misi dari tokoh-tokoh Islam dunia untuk meninggikan
menyebarkan Islam di Samudra Pasai. Dia meninggalkan dunia fana ini pada bulan Ramadan. Dia sosok yang bertakwa dan pemberi nasihat, juga berasal dari keturunan terhormat serta terkenal. Dia juga seorang yang pemurah dan juga ahli ibadah, juga penakluk. Artinya, membebaskan negeri-negeri yang masih dalam kegelapan dengan cahaya Islam. Catatan yang sangat dapat dipercaya ini begitu padat dan singkat, menggambarkan sosok sultan memiliki kepribadian yang sempurna, seorang yang baik dan menginginkan kebaikan untuk orang lain, seorang penguasa yang agung dan berpengaruh. Berkat jasa-jasa penguasa semisalnya, Islam dapat menyebar di kawasan Asia Tenggara. Al-Adi Al-Mulaqab Sultan Al-Qasim alladhi intaqala min Ramadana sanata sitti wa tis'ina sitti adi qala lagi diampuni, yang bertakwa, lagi pemberi nasihat, yang berasal dari keturunan terhormat dan terkenal, lagi penyantun, yang adil, lagi penakluk, digelar Sultan Al-Qasim, yang meninggal pada hari dari bulan Ramadan pada tahun 696 dari Hijrah. Kepribadiannya telah diteruskan oleh anak dan cucu-cucunya. Sultan Muhammad bin Al-Malik As-Salih, makamnya berada di samping ayahnya. Dia juga sosok yang syahid di jalan Allah pada tahun 726 Hijriah atau 1326 Masehi. Al-Malik Az-Zahir, Syamsud Dunyawaddin gelarnya, raja yang menang serta matahari dunia dan agama. Dia seorang putra dari sultan yang agung, juga seorang yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Sebagaimana ayahnya, ia dan ayahnya telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi kerajaan Islam Samudra. Mereka telah berbuat untuk agama dalam sejarah Islam Asia Tenggara ini. Mereka juga telah menitipkan kepada penerusnya Islam yang tinggi. Semoga Allah membalas surga ke atas mereka semua. Hadzal qabru as-sa'id as-syahid al-marhum As-Sultan Ibnu Sultan Al-Malik Az-Zahir Syamsud Dunyawaddin Muhammad bin Al-Malik As-Salih. Tufiat Lailatul Ahad sana asyara min syahri Zulhijjah sanah as-sadis wa ghisrina wa sab'umi'ah min hijriyatin nabawiyah. Kubur orang yang berbahagia, lagi syahid, orang yang dirahmati, Sultan Putra Sultan Al-Malik Az-Zahir yang bergelar matahari dunia dan agama, Muhammad bin Al-Malik As-Salih, wafat pada malam Ahad 12 dari bulan Zulhijjah
tahun 726 dari Hijrah Nabi. Tulisan milik Sultan Muhammad bin Al-Malik As-Salih. Allah mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dan di penghujung ayat ditutup dengan ucapan salawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari mereka kita dapat mengambil pelajaran yang besar untuk menyelamatkan agama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.